ini saya sedang menempuh pendidikan di bangku kelas 11 sekolah SMA Smart Cibinong. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hukum dan HAM. Hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia. Menurut Aristoteles, hukum bukan hanya berarti seperangkat aturan yang mengikat dan berlaku kepada masyarakat saja, tetapi berlaku terhadap hakim itu sendiri. Hukum memiliki fungsi yang sangat penting. Fungsi hukum secara umum adalah untuk mengatur tingkah laku manusia dan memberitahu mana yang dapat dilakukan dan mana yang dilarang. Sedangkan fungsi hukum dalam masyarakat adalah untuk menjamin keamanan dalam masyarakat dan mencapai struktur sosial yang diharapkan oleh masyarakat. Menurut sifatnya, hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis merupakan hukum yang tercantum dalam berbagai peraturan negara. Umumnya, hukum tertulis bersifat kaku, tegas, dan menjamin kepastian hukum. Contoh dari hukum tertulis adalah Undang-Undang Dasar 1945, Keputusan Presiden, Keputusan Pemerintah, Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang Hukum Pidana. Hukum tidak tertulis merupakan hukum yang tidak tercantum secara resmi dalam perundang-undangan, tetapi telah tertanam dalam masyarakat tertentu. Contohnya adalah moral dan etika, tradisi dan kebiasaan, dan moral sosial. Jika ditilik, hukum tertulis dan tidak tertulis memiliki perbedaan, yaitu hukum tertulis dituliskan dan dicantumkan dalam perundang-undangan, sedangkan hukum tidak tertulis tidak dicantumkan atau tidak ditulis dalam perundang-undangan. Hukum tertulis dan tidak tertulis memberikan jaminan kepada kehidupan masyarakat agar tercipta suatu keadilan, keamanan, dan ketertiban. Agar tercipta lingkungan masyarakat yang aman dan nyaman, kita harus menaati peraturan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dengan menaati peraturan lalu lintas, menaati peraturan sekolah, tidak merusak fasilitas umum, menciptakan rukun lingkungan, membayar pajak tepat waktu, tidak melakukan tindak kejahatan, dan menjaga kebersihan lingkungan. Nah, sekarang saya akan membahas tentang apa itu HAM. HAM atau Hak Asasi Manusia menurut UNICEF adalah standar yang mengakui dan melindungi martabat seluruh umat manusia. HAM mengatur bagaimana individu manusia hidup dalam masyarakat dan satu sama lain, serta hubungan mereka dengan negara dan kewajiban negara terhadap mereka. Dalam pasal 1 angka 1 UU HAM menyebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selain itu, HAM bersifat universal, yang artinya semua orang di seluruh dunia berhak mendapatkannya. Tidak ada seorang pun yang bisa dengan sukarela menyerahkannya. Hak-hak manusia yang tidak bisa dikurangi, diambil, dan dihilangkan adalah hak untuk mendapat perlindungan dan keamanan, hak untuk berbangsa dan bernegara, hak untuk mendapat kesetaraan di mata hukum, hak untuk bebas beragama, hak memilih tempat tinggal, dan hak mendapat jaminan sosial. Hingga saat ini, banyak pelanggaran HAM besar terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah peristiwa penghilangan orang secara paksa yang terjadi pada tahun 1997 sampai 1998. Penghilangan orang secara paksa mengacu pada penculikan para aktivis, pemuda, dan mahasiswa yang kala itu ingin menegakkan keadilan serta demokrasi pada masa pemerintahan Orde Baru. Mereka yang kritis terhadap kebijakan pemerintah dipandang sebagai kelompok yang membahayakan serta mengancam stabilitas negara. Berdasarkan data Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, terdapat 22 orang yang menjadi korban penangkapan kala itu. Namun, 9 orang tersebut dikembalikan ke tempat asalnya masing-masing, dan 13 orang lainnya masih menghilang dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini.
demonstrasi diam disertai payung hitam bertuliskan tuntutan atas penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Kamisan sendiri dilatar belakangi dari sikap pemerintah yang semakin mengabaikan penyelesaian pelanggaran HAM. Dalam menangani pelanggaran hukum dan HAM, dibutuhkan proses penegakan hukum yang adil dan transparan agar terciptanya masyarakat yang adil dan damai. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan HAM? Yang pertama adalah dengan memberikan pendidikan HAM sedini mungkin kepada anak. Yang kedua adalah dengan mengadakan kerjasama antar pihak. Dan yang ketiga adalah dengan mengadakan pengawasan kepada masyarakat. Dalam upaya pencegahan pelanggaran hukum dan HAM, setiap orang berkewajiban mengakui, menghormati hak asasi orang lain tanpa terkecuali, serta bertanggung jawab dalam rangka pemenuhan, penghormatan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. Kita tidak perlu takut untuk mengambil langkah, karena setiap orang dapat mengambil peran untuk ikut serta dalam menaikkan kasus pelanggaran HAM dan turut menyuarakan serta menuntut keadilan bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia. Sekian penjelasan yang saya sampaikan. Mari kita bersama-sama mewujudkan lingkungan yang nyaman dan aman dengan menciptakan generasi sadar hukum. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.